Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ngaji kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq. Pelajaran yang ke-14. Pelajaran yang ke-14 ini akan membahas adabul majalis. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, betapa sempurnanya Islam yang telah mengatur segala sesuatu. Dari masalah-masalah yang paling urgen, paling penting seperti akidah, sampai masalah-masalah yang dianggap masalah yang kecil atau sepele. Semuanya diatur oleh Islam. Dari hal-hal yang bersifat batin sampai pada hal-hal yang bersifat lahir. Dari urusan dunia sampai akhirat. Semua telah diatur dan ditata sedemikian rupa oleh syariat Allah dan Rasul-Nya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walillahil hamdu awalan wa akhiran ala nikmatil imani wal Islam. Islam menghendaki agar umat Islam berada pada kedudukan yang tinggi dan di tempat yang utama. Jiwa, hati, dan pikirannya membubung tinggi, menggapai derajat kesucian menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak terperosok ke jurang kemerosotan akhlak, jauh dari murka Allah dan kehinaan jiwa. Untuk alasan ini Islam membuat etika atau adab di majelis atau forum-forum pertemuan. Agar di forum pertemuan, agar di majelis tersebut setiap kata yang keluar dan tindakan yang dilakukan bernilai pahala. Dengan demikian, majelis-majelis atau forum-forum pertemuan bermanfaat bagi kita, bukan malah mencelakakan. Litusbihal majalis bidzalika syahidatan lil insan la alaihi. Apakah majelis itu? Majelis itu artinya majelis dari kata jalasa artinya duduk, yajlisu, jalisun, ijlis, majlisun, majlisun. Ini isim zaman makan, artinya tempat duduk. Yang dimaksudkan tempat sidang atau dewan pengurus, dan juga tidak salah jika diartikan sebagai forum pertemuan. Forum pertemuan bisa diselenggarakan di mana saja, di ruang kantor, rumah, hotel, taman, serambi masjid, bahkan bisa dilakukan di lapangan terbuka dan lain sebagainya. Banyak terjadi forum pertemuan yang awalnya bertujuan baik dan mendatangkan faedah, lalu berubah menjadi forum yang buruk dan penuh kemaksiatan karena tidak diamalkannya adab di majelis, karena tidak diamalkannya adab di dalam majelis, seperti laki-laki dan perempuan campur aduk, dan di majelis itu dimeriahkan dengan lagu-lagu seronok, dengan penampilan jorok, dan pakaian biduannya minim, seksi, yang jauh dari pakaian yang sopan. Juga banyak forum yang awalnya digagas untuk mencari solusi permasalahan umat, untuk kebaikan umat, untuk meningkatkan ketakwaan, lalu berubah menjadi majelis yang penuh hal-hal yang sia-sia, memubazirkan makanan, gontok-gontokan, atau obrolan-obrolan yang tidak ada gunanya. Jadinya forum ini hanya menyia-nyiakan waktu saja. Itulah ketika adab Islam di majelis tidak diamalkan. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, salah satu ciri seorang muslim adalah memiliki adab yang baik. Termasuk juga adab saat berada di majelis ilmu atau di forum-forum pertemuan lainnya.
dengan menjaga adab di dalam majelis, maka majelis akan lebih berkah dan bermanfaat. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, inna likulli syai'in zinatun wa zinatul majalis adabuha wa majalisu bila adab majalisu ghawgha wa sohbin walahwin. Segala sesuatu memiliki perhiasan, dan perhiasan pertemuan adalah adabnya. Pertemuan tanpa adab hanyalah hiruk pikuk, keributan, dan hiburan semata-mata. Ajaran Islam mengutamakan akhlak dalam segala hal. Oleh karena itu, Islam mengatur akhlak dan etika saat kita berada di majelis-majelis atau di forum-forum pertemuan. Ada beberapa adab yang perlu diketahui dan diamalkan oleh seorang muslim saat berada di majelis atau di forum pertemuan. Berikut ini adalah adab di majelis yang diajarkan di dalam kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq. Seperti biasanya saya baca dulu, saya maknani, kemudian saya terjemahkan. Kalau ada yang perlu saya komentari, saya komentari. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul majalisi iku nerangake pira-pira adabe majelis. Alaman iku wajib ing atase wong yakti kang teka sapa man al majalisa ing tempat-tempat pertemuan, ayyabda'a yen toh ngawiti sapa man al hadirina ing pira-pira wong kang wis padha teka bisalami kelawan uluk salam. Ya. Adabul majalis, adab dalam majelis-majelis atau adab di forum pertemuan. Bagi orang yang datang ke majelis-majelis, hendaknya mengucapkan salam kepada orang-orang yang sudah hadir di situ. Salah satu bentuk kesopanan dan merupakan kesunahan, kalau kamu datang ke majelis, itu disunahkan untuk memberi salam pada orang yang ada di dalam majelis tersebut. Ya, salam ini kita berikan pada saat kita datang, dan kemudian kalau kita mau pergi juga kita memberi salam lagi. Yang saya corek merah di bawahnya ini yang saya maknani. Wa ayyat jelisa, dan hendaknya duduk siapa man haisuntaha, di mana selesai bihi pada man apa al majlisu, tempat duduk. Maksudnya hendaknya duduk di tempat yang paling akhir dalam majelis itu. Artinya duduk di tempat duduk kosong yang ditemui. Jangan membiarkan tempat-tempat duduk kosong di depannya, karena akan menghalangi orang lain. Begitu datang ke majelis ilmu atau majelis apa saja, hendaknya seorang itu memperhatikan tempat sekitarnya, memperhatikan sekitarnya lebih dulu, dan mencari tempat yang masih tersedia. Jika sudah tidak ada tempat lagi, maka orang yang berada di majelis dianjurkan untuk menyediakan tempat bagi orang yang baru datang tersebut. Tetapi di kebiasaan di tempat saya, misalnya ada tahlilan atau ada undangan apa, yang datang duluan biasanya malah duduk di belakang, sehingga kadang-kadang di belakang sudah penuh, sementara di depan masih banyak yang kosong. Ini terbalik. Kalau di dalam adabnya majelis ini, yang depan dipenuhi dulu, baru belakangnya. Jadi orang yang datang belakangan itu tidak mencari tempat dengan melangkai orang-orang yang sudah menempati terlebih dulu. Wa ayyu ridho, hendaknya berpaling siapa man an aqwalil amati, dari perkataan-perkataan orang-orang umum, al khaliyati, yang kosong, anil faidati, dari faedah. Jadi di dalam majelis itu adabnya kita dianjurkan untuk berpaling, menjauhkan diri dari perkataan-perkataan umum orang-orang
banyak perkataan-perkataan yang kosong dari faedah. Maksudnya pembicaraan ngalor ngidul, ngobrol, tidak ada faedahnya. Hendaknya kita menghindari dari omongan-omongan yang seperti itu. Wa ayyughayyira, lan yen to hendaknya merubah siapa man al mungkaro, kemungkaran, biadihi, dengan tangannya. Fa ilam yastati, dan jika tidak mampu siapa man, fa bilisani, maka dengan lisannya man. Fa ilam yastati, maka jika tidak mampu siapa man untuk merubah kemungkaran itu, fabi qalbihi, maka hendaknya dengan hatinya. Adab di majelis itu antara lain kita dianjurkan untuk merubah kemungkaran dengan tangan. Kalau memang di situ ada kemungkaran, ya kita rubah kemungkaran tersebut. Jika tidak mampu dengan lidah kita dieleke, misalnya ada orang yang mabuk-mabukan atau minum-minuman atau judi, itu hendaknya kita itu mengingatkan. Tapi kalau kita tidak mempunyai keberanian dengan lidah, apalagi dengan fisik kita, maka dengan hati kita itu ingkar. Dan dianjurkan kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, itu dianjurkan untuk keluar dari forum pertemuan yang banyak kemungkaran tersebut. Wala yaskutu am mungkarin hasola fi dzalikal makan, jangan diam dari kemungkaran yang terjadi di tempat itu. Fasakitu musyarikun wa alla yahtakira, lan yen toh ora menghina atau meremehkan siapa man ahadan, pada seorang, min julasaihi, dari teman-teman duduknya. Rubama kana, mungkin ada siapa ahad itu khairon, lebih baik minhu, daripada man indallahi, di sisi Allah. Jadi adab di dalam majelis yang lain ialah tidak meremehkan seorang pun yang sedang berada di dalam majelis itu. Mungkin saja kedudukan orang tersebut, orang yang diremehkan itu, justru di sisi Allah itu lebih baik. Jadi intinya kita tidak boleh meremehkan siapapun. Wa alla yu'azzima, dan hendaknya tidak mengagungkan, menghormati siapa man ahadan, kepada seorang, lima lihi, karena harta kekayaannya. Li'anna dzalika, karena yang sedemikian itu, menghormati orang karena kekayaannya, yudhifu, melemahkan apa dzalik, melemahkan ad-dina, pada agama, wa yuskitu, dan menjatuhkan apa dzalik al-muru'ata, muru'ah. Muru'ah itu ya sifat keperwiraan. Adab berikutnya, tidak menghormati orang karena hartanya, karena hal itu dapat melemahkan agama dan menjatuhkan muru'ah atau karisma seorang. Kebanyakan orang itu tidak suka kalau ada orang itu ndungkruk atau terlalu berlebih-lebihan di dalam menghormati orang karena orang tersebut itu kaya. Biasa saja kita hormati, tapi biasa jangan sampai menjatuhkan muru'ah kita. Wa ingkana fitoriki, wa ingkana, jika ada siapa man fitoriki, di jalan, fal yahudzoh, hendaknya menundukkan atau memejamkan torbahu, pandangannya. Dan jika seorang itu di jalan, hendaklah menundukkan pandangan. Jadi dari rumah menuju ke tempat pertemuan, terus sepanjang jalan itu melihat macam-macam wanita atau apalah, melihat macam-macam perempuan, hendaknya menundukkan pandangannya. Wal yulghis,
dan hendaknya menolong al-malhufa kepada orang yang teraniaya. Jadi kalau kamu di jalan atau di mana saja melihat orang yang teraniaya, baik dianiaya secara fisik atau dengan ucapan-ucapan, hendaknya kamu tolong. Wal yu'ni, dan hendaknya menolong siapa man adzo'ifa kepada orang yang lemah. Wal yursida, dan hendaknya menunjukkan ad-dhalla pada orang yang tersesat. Wal yarudda, dan hendaknya menjawab siapa man as-salama pada salam, alaman pada orang bata'a yang memulai padanya bihi dengan salam. Hendaknya dia membantu orang lemah, hendaknya ia menunjukkan orang yang tersesat di jalan. Misalnya kamu ditanya oleh orang karena ingin mencari suatu tempat yang dia tidak tahu dan kamu tahu, tolong ditunjukkan. Dan hendaknya ia menjawab salam orang yang memberi salam. Jadi kalau ada orang yang kebetulan memberi salam pada kita, maka kita harus jawab salamnya itu. Wal yu'ti, dan hendaknya memberi siapa man as-sa'ila kepada pengemis. Wal yakun, dan hendaknya fi jalsatihi, di dalam duduknya wakuron, tenang. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya yang sedemikian itu ada dapat mengundang apa dzalik ila ta'zimihi, untuk menghormatinya, wal i'tina, dan memperhatikan lisa'nihi kepada kedudukannya. Jadi adab di dalam majelis itu kalau ada peminta-minta betulan, hendaknya kita beri. Kemudian kita ambil tempat duduk dan kita duduk dengan tenang dan sopan. Sikap yang demikian itu dapat menimbulkan sikap hormat orang lain kepadanya. Artinya kalau kita amalkan, maka orang lain itu akan hormat kepada kita dan juga perhatian terhadap kita. Sebetulnya adab-adab di dalam majelis itu tidak hanya sekedar ini, tapi inilah yang ditulis di dalam kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq, dan insyaallah ini mudah untuk kita amalkan. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.